Kendal, Jawa Tengah sekitar tahun 1970. Kisah ini diceritakan oleh ibuku yang bernama Bu Ranti yang tinggal di sebuah desa di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saat itu Bu Ranti baru memiliki satu orang anak, yaitu aku yang usianya masih 7 bulan waktu itu. Bapakku adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah negeri. Pada tahun 70-an, hal-hal gaib masih sering ditemukan di desa tempat tinggalku. Dan bahkan, bapak dan ibu pun sudah sering mengalami kejadian-kejadian di luar nalar yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Rumah keluarga yang masih terbuat dari papan dan juga belum ada listrik di tahun 70 menjadi salah satu rumah yang memiliki keanehan tersendiri. Entah rumah itu dibangun sendiri oleh bapak atau mereka membelinya dari seseorang, aku sendiri kurang begitu tahu. Yang jelas rumah itu seperti menjadi tempat tinggal sosok makhluk gaib yang sering menampakkan diri walau hanya sekilas. Rumah dengan pintu depan dan belakang yang sejajar menjadikan rumah keluargaku sering mengalami hal-hal gaib. Saya ulangi, rumah dengan pintu depan dan belakang yang sejajar, ya, menjadikan rumah keluargaku sering mengalami hal-hal gaib. Menurut cerita ibu, bentuk rumah keluargaku waktu itu adalah memanjang, dengan ruang tamu yang ada di depan, lalu 2 kamar di belakangnya. Ada sebuah kamar untuk menaruh barang-barang dan peralatan pertanian. Kemudian dapur yang cukup luas dengan kamar mandi di dalamnya. Kejadian pertama yang dialami ibuku adalah munculnya sosok kepala yang sedang mengintip dari lorong jalan depan kamar menuju ke dapur. Awalnya ibu mengira itu adalah tetangga kami atau saudara kami yang datang. Tapi setelah ibu dekati, sosok yang hanya terlihat bagian kepalanya itu pun tiba-tiba menghilang. Dan ibu juga baru menyadari bahwa pintu rumah tertutup dan terkunci dari dalam. Ibu yang merasa bulu kuduknya berdiri pun segera beristighfar dan berusaha dengan cepat untuk segera keluar dari dalam rumah. Ibu yang sudah merasa ketakutan pun segera membuka pintu rumah dan melihat keadaan yang sangat sepi walaupun di siang hari. Ibu yang saat itu sedang mengandungku pun menjadi takut untuk kembali ke dalam rumah. Dan untuk sementara beliau memilih untuk menunggu bapak pulang mengajar, baru akan melanjutkan memasak. Ketika ibu berada di dalam ruang tamu, ibu merasa seperti ada yang mengawasinya dari bagian belakang. Tepatnya di lorong depan pintu kamar yang hanya tertutup oleh selembar kain atau hordeng. Ketika pandangan mata ibu melihat hordeng yang tersibak, beliau pun sontak menjerit karena beliau kembali melihat sosok kepala anak kecil yang dengan cepat menghilang hingga menyisakan kain hordeng yang bergerak tanpa ada hembusan angin. Karena sudah jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibu pun memilih untuk menunggu bapak di luar rumah. Sebelum azan zuhur berkumandang, bapak pun datang. Ibu yang merasa sangat ketakutan pun segera menceritakannya kepada bapak. "Loh, aku kan sudah pernah bilang kalau ada sosok makhluk gaib yang juga tinggal di rumah ini. Tapi insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita, apalagi mencelakai kita," ujar bapak menjelaskan. "Ya sudah, kalau begitu aku akan menunggu sampean pulang kerja di rumah ibuku," ujar ibu yang tidak mau lagi berada di dalam rumah itu sendirian. "Ya sudah, untuk sementara lebih baik begitu. Nanti lama-kelamaan kamu akan terbiasa kok," jawab bapak dengan tenang. Semenjak melihat penampakan sosok kepala yang mengintipnya itu, ibu pun memilih menunggu bapak pulang mengajar di rumah nenekku. Tapi lebih sering ibu ditemani saudara-saudaranya di rumah kami. Kejadian serupa juga dialami oleh saudara-saudara ibu dan bapak yang berkunjung ke rumah. Mereka merasa sedang diawasi ketika sedang berada di dapur atau di ruang tamu. Bahkan adik dari ibu pernah melihat kepala dengan mata melotot dari balik hordeng. Semenjak saat itu, bulekku atau adik dari ibuku itu tidak mau lagi menemani ibu di rumahku. Nenek pun tidak luput dari kejadian yang sama. Beliau melihat langsung, bahkan sempat berbicara dengan sosok makhluk tak kasat mata yang menunjukkan dirinya di siang hari bolong itu. Sosok makhluk gaib itu hanya diam saja ketika nenek mengajaknya berbicara.
nenek yang tidak takut dengan sosok anak kecil yang sudah lama menghuni rumah keluargaku itu, lalu meminta kepada makhluk gaib tersebut untuk tidak mengganggu ibuku yang sedang mengandung waktu itu. Semenjak saat itu, nenek yang lebih sering melihat sosok makhluk gaib yang sering mengintip itu memberitahu ibu dan adiknya kalau makhluk gaib yang ada di rumah keluarga itu hanya kesepian dan ingin ikut berkumpul bersama setiap orang yang ada di rumah itu. Bapak yang lebih dulu mengetahui hal itu baru menceritakan kepada ibuku, nenek, dan saudara-saudaranya juga dan yang lain bahwa di rumah kami memang ada sosok anak kecil yang sering menunjukkan diri. Bahkan sosok makhluk gaib berwujud anak-anak itu sempat menemui Bapak di dalam mimpinya untuk berkenalan dan memberitahu Bapak jika dirinya lebih dulu tinggal di rumah kami itu. Makhluk gaib tersebut meminta izin kepada Bapak untuk tetap berada di rumah kami itu dan berjanji tidak akan mengganggu siapapun yang ada di rumah kami itu. Setelah sering terjadinya penampakan sosok kepala anak kecil yang sering mengintip di balik hordeng itu, keluarga kami pun semakin terbiasa dengan keberadaan sosok makhluk gaib yang berwujud anak-anak itu. Hingga terkadang, jika saudara-saudara kami berkumpul, sosok makhluk gaib itu akan ditanyakan jika dia belum menunjukkan diri, dan akan ditawari makan jika ada yang melihatnya secara langsung. Ketika aku lahir, ibuku sudah terbiasa dengan kejanggalan-kejanggalan yang ditemuinya. Bahkan ketika ibu sedang sibuk, tak jarang sosok anak laki-laki itu menjagaku di kamar. Ibuku pun kadang berbicara sendiri seolah menitipkanku kepada sosok gaib yang ada di rumah kami saat itu. Setelah usiaku menginjak 7 bulan, kejadian yang janggal, aneh, dan sangat menakutkan pun menimpa bapak dan ibuku. Seminggu sebelum kejadian, bapak melihat sosok gaib anak laki-laki itu seperti ketakutan dan hanya berdiam diri di sudut ruang tamu. Entah apa yang sosok itu lakukan. Karena setiap bapak ingin berkomunikasi dengan makhluk tersebut, sosok itu langsung menghilang. Hingga tibalah di malam yang sangat menakutkan bagi bapak dan ibuku. Malam yang sama seperti malam-malam biasanya. Di desa kami memang sangat sunyi sekali. Ketika adzan maghrib berkumandang, maka setiap orang akan masuk ke rumahnya masing-masing dan jarang sekali yang akan keluar rumah. Saat itu di desaku memang sedang ramai sekali berita tentang makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran. Ada juga yang mengatakan bahwa makhluk-makhluk gaib tersebut berkeliaran untuk mencari tumbal pesugihan. Karena memang di desaku dulu juga banyak yang bersekutu dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Seperti biasanya, sebelum adzan maghrib, bapak selalu menyalakan lampu petromak untuk dijadikan penerangan di rumah kami. Hal itu dilakukan karena mereka tidak mau aku yang masih bayi menangis dalam kegelapan malam. Rumah tetangga di sekitarku hampir tidak ada yang menggunakan lampu petromak. Mereka hanya menggunakan lampu teplok atau sentir dalam bahasa Jawa. Karena memang pada saat itu, lampu petromak digunakan ketika ada yang hajatan, selamatan, atau acara-acara yang mengundang banyak orang di malam hari. Menurut cerita ibuku, malam itu aku menangis dari sehabis maghrib hingga malam telah larut. Bapak yang sempat khawatir dengan keadaanku ingin memanggilkan seseorang yang biasa mengobati bayi dan anak-anak yang rewel pada malam hari. Tapi ibuku menolak karena beliau takut ditinggal sendirian tengah malam begitu. Sekitar pukul 1 malam, aku pun berhenti menangis dan mulai tertidur pulas. Tapi tidak lama setelah itu pun, rumah kami terdengar seperti ada yang mengetuknya. Makin lama ketukan pintu tersebut makin terdengar kencang dan mulai membuat ibuku ketakutan. Sebelumnya bapak ingin membukakan pintu rumah itu, tapi sebelum sempat bapak sampai di ruang tamu, pintu rumah kami seperti ada yang menggebraknya dengan kencang. Kini bukan lagi suara pintu yang diketuk, tapi lebih seperti suara pintu yang ditendang dengan sangat kencang. Ketika bapak melihat sosok bayangan hitam dari lubang dinding rumah kami, bapak pun langsung kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar rapat-rapat. Tidak berselang lama, suara pintu yang digebrak di depan rumah kami pun berhenti. Tapi suara itu kini pindah ke pintu belakang rumah kami. Suara keras dari arah pintu belakang pun sama seperti yang terdengar dari pintu depan, tapi bedanya, kini pintu belakang rumah kami seperti jebol dan melayang ke arah dalam, membentur dinding kayu di bagian dapur. Tubuh bapak dan ibuku mulai gemetar ketika mereka berdua tahu
Sosok makhluk yang memiliki kekuatan besar itu kini sudah berada di dalam rumah. Bapak terus berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk gaib yang menurut Bapak adalah sosok makhluk bertubuh besar dan hitam itu mulai mengamuk di dapur rumahku. Sosok tersebut mulai menghancurkan barang-barang yang ada di dapur waktu itu. Dan setelah itu, sosok makhluk gaib yang entah apa namanya itu mulai berjalan ke arah depan dengan menggesekkan kuku-kuku tajamnya pada dinding kayu rumah kami. Sebelum sampai di ruang tamu, makhluk itu menendang dinding kamar yang terbuat dari kayu hingga Bapak dan Ibu merasakan getaran dari dinding kamar yang ditendang itu. Bapak yang ada di dalam kamar dan hanya berjarak kurang dari 1 meter dengan sosok makhluk tersebut mulai mendekap kupingku. Beliau khawatir jika aku terbangun dan menangis ketika mendengar suara bising dari amukan makhluk gaib tersebut. Setelah menendang dinding kamar itu, makhluk itu berjalan perlahan ke ruang tamu. Dan sesampainya di ruang tamu, sosok itu mulai mengamuk lagi, mengangkat, menendang, dan membanting barang-barang yang ada di ruangan depan. Bapak dan Ibu yang sudah pasrah karena rumahnya sudah hancur berantakan pun terus berdoa agar sosok makhluk yang mengamuk itu segera pergi dari rumah kami. Dan tepat pukul 2 malam, ketika lampu petromak yang ada di ruang tamu mati, suara bising dari amukan makhluk tadi pun perlahan berhenti dan suasana kembali sunyi. Bapak dan Ibu yang sudah mulai tenang terus berdoa supaya dijauhkan dari mara bahaya malam itu. Malam yang menjadi waktu yang sangat mencekam bagi Bapak dan Ibuku. Bapak pun mulai merasakan keanehan. Dalam hati beliau bertanya, apakah tetangga-tetangganya tidak mendengar suara-suara bising tersebut? Padahal rumah kami dan rumah para tetangga kami saling berdekatan satu sama lain. Jadi sudah pasti suara amukan dari sosok makhluk menyeramkan tadi juga terdengar oleh tetangga-tetangga kami. Tapi mengapa mereka tidak menghampiri rumah keluarga kami waktu itu dan seolah-olah membiarkan rumah kami hancur? Bisik Bapak dalam hati. Setelah dapat memastikan bahwa sosok yang mengamuk di rumah kami tadi pergi, Bapak pun ingin segera keluar dari dalam kamar. Tapi ibuku melarang beliau dan memintanya menunggu hingga nanti terdengar azan subuh. Dan setelah 2 jam menunggu, tepat ketika azan subuh berkumandang di masjid yang ada di desaku, Bapak pun segera keluar untuk memeriksa keadaan rumah kami. Tapi betapa terkejutnya Bapak waktu itu. Rumah yang dipikirannya telah hancur pun ternyata masih dalam keadaan utuh. Dari ruang tamu, Bapak pun segera membawa lampu teplok menuju ke dapur dan sama. Kondisi di ruangan dapur pun tampak utuh, tidak ada bekas apapun. Bapak pun segera memanggil Ibu dan langsung mengajak Ibu ke ruang tamu. Ibu pun sama terkejutnya dengan Bapak ketika mendapati rumah dalam keadaan utuh dan semua barangnya masih tertata rapi. Bapak dan Ibu pun mengucapkan syukur yang mendalam atas pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada bekas apapun di rumah kami waktu itu, akhirnya Bapak dan Ibuku tidak menceritakan kejadian yang membuat mereka hampir pingsan malam itu. Mereka pun berpikir mungkin mereka sedang bermimpi saat itu. Beberapa hari kemudian, Bapak yang mendapatkan jatah ronda pun mulai keluar dari rumah setelah selesai menjalankan ibadah sholat isya. Bapak meninggalkan Ibu dan aku yang masih bayi di dalam kamar dengan penerangan lampu petromak yang menyala terang. Ketika Bapak yang berjalan seorang diri di jalan berbatu yang merupakan jalan utama desa, Bapak pun dihampiri mobil yang berjalan dari arah belakangnya. Pada waktu itu mobil yang masuk kampung sangatlah jarang. Bahkan kendaraan roda 2 pun hampir jarang terlihat di jalan utama desa kami tersebut. Dari dalam jendela mobil yang berhenti di samping Bapak, muncullah seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu tersenyum dan dengan ramah menyapa Bapak. Perempuan itu hanya menanyakan jalan ke arah depan akan menuju kemana. Dan setelahnya perempuan cantik itu diberitahu lalu memberikan bungkusan putih sebagai rasa ucapan terima kasihnya. Bapak yang awalnya menolak pun terpaksa menerima pemberian dari orang yang baru dilihatnya hari itu. Tapi setelah orang itu pergi bersama mobilnya, Bapak pun membuang bungkusan putih yang baru saja diterimanya. Bapak beralasan takut waktu itu, karena pada zamannya hal-hal gaib dapat menyerang siapa saja melalui perantara apa saja.
Dan yang Bapak khawatirkan adalah orang yang memberikannya tadi adalah orang yang sedang mencari korban jiwa untuk dijadikan tumbalnya. Setelah sampai di pos ronda dan berbincang-bincang dengan warga lainnya, Bapak pun berpamitan pulang karena merasa khawatir dengan ibu dan bayinya. Bersyukurnya para warga pun mengerti akan kondisi keluarga Bapak waktu itu, hingga Bapak pun dapat pulang lebih awal dan tidak ikut ronda malam sampai pagi. Sesampainya di rumah, suasana pun sangatlah sepi. Bapak perlahan mengetuk pintu rumah dan memanggil nama ibuku. Tidak butuh waktu lama, ibu pun segera keluar dan membukakan pintu. Bapak pun sangat senang dengan kondisiku yang tidak menangis malam itu. Tepat sekitar pukul 12 malam, teror pun mulai mendatangi Bapak dan ibuku lagi. Hampir sama seperti teror yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tapi yang membedakan malam itu dan malam sebelumnya adalah suara menggeram dari sosok makhluk yang sepertinya adalah hewan buas. Pintu depan rumah terdengar seperti dicakar-cakar oleh sosok yang bersuara besar itu. Beberapa kali sosok itu pun memukul-mukul pintu rumah dengan kencang sambil menggeram. Beberapa saat kemudian, sosok mengerikan itu pindah ke pintu belakang dan melakukan hal yang sama, mencakar-cakar pintu belakang rumah, lalu menggedornya dengan sangat kencang. Dan hal yang paling menakutkan adalah pintu rumah bagian belakang tiba-tiba terbuka dengan sangat kencang. Bersamaan dengan itu, Bapak pun mematikan lampu petromak yang ada di kamar kami. Sosok makhluk yang suaranya terdengar seperti babi hutan itu terus berjalan ke arah depan. Dan sampai di ruang tamu, Bapak mendengar jeritan suara anak kecil yang diikuti suara menggeram sosok makhluk menyeramkan itu. Setelah suara-suara tersebut menghilang, suasana pun terasa hening. Bapak dan ibu masih berada di dalam kamar dan belum berani untuk memeriksa ke bagian ruang tamu ataupun dapur. Saat adzan subuh kembali berkumandang, Bapak pun perlahan keluar dari dalam kamarnya. Bapak segera berjalan ke arah dapur dan mendapati pintu dapur yang sudah terbuka lebar. Bapak lalu menutup pintu itu kembali dan mulai berjalan ke arah ruang tamu, yang tadi malam sempat terdengar suara jeritan dari anak kecil yang diikuti suara menggeram sosok makhluk menyeramkan itu. Beberapa hari setelah kejadian menakutkan yang menimpa Bapak dan Ibu di rumah kami itu, Bapak mendengar kabar dari mulut ke mulut tentang seorang wanita cantik yang tidak lain adalah warga desa sebelah. Wanita cantik tersebut adalah orang kaya yang memiliki toko perhiasan dan kini sudah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Menurut cerita yang didengar Bapak, wanita yang memiliki mobil mewah di zaman itu adalah satu-satunya orang yang memiliki barang-barang mewah yang dibelinya dari kota. Selain mobil, keluarga dari wanita tersebut memiliki beberapa motor roda 2, sepeda ontel, dan juga barang-barang mewah lain pada zaman itu. Wanita terkaya di daerah tersebut meninggal dengan cara yang tidak wajar. Seluruh kakinya dipenuhi bulu dengan wajah menghitam dan mulut yang memanjang beberapa senti ke depan. Menurut cerita tetangga terdekatnya, di malam kematian wanita yang melakukan pesugihan itu, mereka mendengar suara derap langkah sosok yang berlarian di sekitar rumah wanita itu. Suara berlarian itu diiringi dengan suara menggeram yang terdengar sangat menakutkan. Banyak yang mengatakan bahwa wanita tersebut telah melakukan pesugihan babi, hingga jasadnya harus berubah menjadi hampir mirip seperti seekor babi hutan. Dan pesugihan itulah yang dapat membuatnya menjadi orang paling kaya di desanya. Menurut cerita-cerita yang beredar di desaku hingga saat ini, pesugihan yang dilakukan oleh wanita tersebut adalah pesugihan Raja Siluman Babi. Orang yang melakukan pesugihan tersebut mencari tumbal dengan memberi sesuatu kepada orang yang belum dikenalnya, dan orang yang menerima pemberian tersebut akan mati beberapa hari kemudian. Dan karena wanita itu tidak memberikan tumbal, maka wanita itu sendiri yang menjadi tumbal dari sosok jin atau siluman yang memberinya kekayaan. Setelah beberapa hari kemudian, Bapak pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakekku. Dan beliau lalu menanyakan kepada sesepuh desa yang memiliki ilmu tentang hal-hal gaib. Kamu dan keluargamu hampir menjadi tumbal pesugihan, Le. Orang yang memberimu sesuatu itu adalah pelaku pesugihan yang sedang mencari tumbalnya. Makanya malam itu kau langsung didatangi sosok makhluk gaib yang wujudnya menyerupai babi.
ujar Mbah Mino yang merupakan sesepuh yang memiliki ilmu paham kejawen. Betul Mbah, memang sebelum kejadian yang membuat saya dan istri saya ketakutan itu, saya bertemu dengan seorang wanita cantik yang menggunakan mobil di jalan kampung. Wanita itu memberikan sebuah bungkusan putih dan meminta saya untuk membawanya pulang. Tapi saat itu perasaan saya tidak enak Mbah, seperti ada yang memperingati saya untuk membuang saja barang yang telah diberikan wanita itu. Ketika wanita itu menjauh dari tempat saya langsung membuangnya ke kali yang ada di perempatan jalan kampung Mbah, ujar bapak menjelaskan. Keputusanmu sangat tepat Leh. Jika kau membawa barang itu pulang, maka salah satu keluargamu akan menjadi korban pesugihan yang telah dilakukan orang tersebut, balas Mbah Mino. Tapi sebelum kejadian itu, ada sosok makhluk juga Mbah, yang datang ke rumah saya dan mengamuk di dalam rumah. Saya dan istri mendengar langsung sosok makhluk gaib itu menendang pintu belakang rumah kami Mbah. Dan kami tidak berani keluar dari dalam kamar, karena sosok makhluk gaib yang wujudnya hitam dan besar itu terdengar dengan jelas menghancurkan barang-barang kami yang ada di dapur. Dan setelah itu, sosok makhluk gaib itu berjalan ke arah ruang tamu. Tapi sebelum sampai di ruang tamu, makhluk itu sempat berhenti di depan kamar kami Mbah dan mencakar-cakar dinding kamar kami, ujar bapak lagi, menceritakan kepada Mbah Mino tentang apa yang dialami keluarga kami sebelum bertemu dengan perempuan yang memberinya barang tadi. Tidak berselang lama, makhluk itu berjalan ke ruang tamu dan menghancurkan barang-barang yang ada di sana Mbah. Tapi setelah lampu petromak di rumah saya mati, sosok makhluk gaib yang mengamuk itu tidak lagi terdengar. Dan setelah azan subuh saya keluar dari dalam kamar, semua tampak biasa dan tidak ada sesuatu yang rusak di dalam rumah kami, ibu bapak menjelaskan. Malam itu hanya rumahmu yang sangat terang, hingga sosok makhluk gaib yang biasanya mengambil sesuatu dari orang yang dibantunya mengarah ke rumahmu, jawab Mbah Mino. Jenis pesugihan itu juga sangat berbahaya. Makhluk itu mengamuk di dimensinya sendiri karena sesuatu yang biasanya disediakan untuk makhluk tersebut tidak ada pada tempatnya. Beruntungnya lampu di rumahmu segera mati saat itu, jadi makhluk gaib yang datang pun segera pergi dari rumahmu, ibu Mbah Mino menjelaskan. Tapi memang ada yang kurang dari rumahmu itu Leh, lanjut Mbah Mino dengan kedua mata yang terpejam. Maaf Mbah, di rumah saya memang ada sosok makhluk gaib yang berdiam diri di sana sebelum saya menempati rumah itu Mbah, jawab bapak menjelaskan. Bukan itu Leh, rumah itu memiliki lawang pancer yang sebenarnya menjadi pantangan bagi orang yang baru memulai berumah tangga. Ada juga yang menganggap lawang pancer akan membawa kesialan dalam rumah tangga. Tidak dapat menyimpan uang atau penghasilan yang kau dapat hanya seolah lewat begitu saja, ujar Mbah Mino lagi. Lalu sebaiknya bagaimana Mbah? Tanya bapak kepada Mbah Mino. Kau harus memindahkan salah satu pintu di rumahmu, karena pintu rumah depan atau pintu utama tidak boleh sejajar pintu belakang Leh, jawab Mbah Mino sambil tersenyum. Sebaiknya yang kau pindahkan adalah pintu yang berada di belakang rumahmu, karena pintu rumahmu itu sangat disenangi makhluk-makhluk gaib yang berlalu lalang di sana. Dan sebelum makhluk-makhluk tak kasat mata itu membuat lorong gaib di sana, kau harus segera memindahkan pintu belakang rumahmu supaya tidak sejajar dengan pintu depan rumahmu, imbuh Mbah Mino lagi. Baik Mbah, kalau begitu secepatnya saya akan merenovasi rumah saya, jawab bapak dengan mantap. Untuk sosok gaib yang berada di rumahmu adalah seorang anak laki-laki yang telah gagal untuk dijadikan tumbal, dan dia memilih tinggal di rumahmu karena kayu yang dijadikan tiang rumahmu yang disenangi oleh sosok makhluk gaib berwujud anak laki-laki itu kayu akasia merah, ujar Mbah Mino menjelaskan sosok yang ikut menempati rumah kami itu. Kayu akasia merah adalah jenis kayu yang sangat jarang. Kayu jenis itu memang disenangi oleh sosok makhluk-makhluk gaib
Jadi sepertinya bukan hanya sosok anak laki-laki itu yang ada di rumah mulai imbu Mbah Mino lagi. Tapi sosok-sosok yang lain memang tidak pernah menunjukkan diri. Bahkan sosok-sosok gaib tersebut sangat tidak ingin diketahui keberadaannya, ujar Mbah Mino lagi. Setelah mendapat penjelasan dari Mbah Mino, bapak dan kakek pun kembali pulang ke rumah kami. Dan keesokan harinya, bapak dan kakek yang dibantu oleh beberapa saudara kami memindahkan pintu yang berada di dapur. Tapi, ada beberapa kendala yang ditemui oleh bapak dan kakek serta saudara-saudara kami yang lain ketika memindahkan pintu belakang rumah kami tersebut. Kejadian-kejadian janggal pun sempat terjadi dan membuat semua orang terheran-heran. Tapi semua itu, alhamdulillah, dapat dilalui dengan baik. Dan akhirnya, pintu rumah kami pun sudah tidak lagi menjadi lawang pancer atau pintu yang saling bertemu antara bagian depan dan belakang. Setelah pemindahan pintu rumah kami tersebut, perlahan-lahan kehidupan keluarga kami pun berubah. Hasil panen padi melimpah, dan kebun kopi milik bapak berbuah lebat, yang hasilnya sangat bagus selama beberapa tahun. Percaya atau tidak, setelah rumah kami tidak lagi memiliki pintu yang sejajar, kehidupan keluarga kami pun semakin sejahtera. Masya Allah. Jadi terlepas dari mitos atau bukan, tapi lawang pancer memang sangat tidak baik untuk sebuah rumah. Walaupun hal-hal janggal masih sering kami temui, bahkan hingga usia saya 7 tahun, tapi semua itu kami anggap biasa saja. Karena semenjak pemindahan pintu rumah belakang, sosok anak laki-laki yang juga tinggal di rumah kami jarang menampakkan diri lagi. Dan hal janggal lainnya hanya sebatas suara-suara saja yang datangnya berasal dari bekas pintu belakang rumah kami. Setelah aku berusia 7 tahun, bapak dan ibu bisa membeli tanah dan membangunnya sebuah rumah untuk kami tempati. Dan rumah yang dulu kami tempati dibeli oleh seorang tetangga dekat kami. Setelah itu dibongkar dan dirikan bangunan baru. Tapi kayu yang disebut oleh Mbah Mino adalah kayu akasia merah itu masih ada hingga saat ini. Dan anehnya, kayu yang sudah ditumpuk di samping bangunan baru tersebut selalu berbunyi sendiri, seolah terangkat dengan sendirinya, dan terkadang seperti ada yang mengetuk-ngetuknya. Setelah kami pindah rumah, kejadian-kejadian janggal yang disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib pun tidak hilang begitu saja. Hal-hal aneh pun mulai aku rasakan di rumah baru kami. Hal-hal janggal yang aku sendiri temui adalah berpindahnya benda-benda di kamarku dengan sendirinya. Padahal aku ingat betul letak atau posisi benda-benda tersebut berada sebelumnya. Belum lagi dengan benda-benda yang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali dengan sendirinya ketika benda itu sedang dibutuhkan. Menurut orang yang mempunyai kelebihan atau indera keenam, di rumah kami masih dihuni sosok-sosok makhluk gaib yang sebelumnya ada di rumah lama kami, tapi mereka memang tidak ingin menunjukkan diri kepada para penghuni rumah. Menurut orang yang mengerti hal gaib, di kamar adik perempuanku ada sosok makhluk perempuan muda dengan guratan luka yang melingkar di lehernya. Menurut pengakuan sosok itu, dia meninggal akibat kejahatan yang dilakukan oleh beberapa pemuda yang sedang mabuk dan memperkosanya, lalu membunuhnya dan membuang jasad gadis itu di tempat yang kini menjadi rumah kami. Jadi memang menurut orang-orang asli daerah sini, tanah yang saat ini kami jadikan rumah adalah bekas perkebunan tebu dan jagung. Pada zaman dahulu, sebelum dijadikan pemukiman, di kebun itu pernah beberapa kali ditemukan jasad seseorang yang diduga telah dibunuh sebelumnya. Dan kini sosok arwah dari orang-orang yang jasadnya ditemukan di perkebunan itu ikut menempati rumah yang dibangun di tempat itu. Menurut orang yang memang kami minta untuk melihat kondisi rumah kami itu, ada lagi sosok makhluk gaib berwujud perempuan yang menggunakan kebaya merah dan sering menyanyikan langgam-langgam Jawa kuno. Sosok tersebut juga seseorang yang menjadi korban pembunuhan dan jasadnya dibuang di perkebunan itu. Lalu, ada sosok anak kecil dan seorang kakek juga di rumah kami. Sosok anak kecil inilah yang sering menjahili kami. Sosok itu sering mengambil barang-barang yang sedang kami butuhkan dan memindahkannya ke tempat lain. Lalu sosok itu juga sering merubah posisi benda-benda seperti kursi, pajangan-pajangan yang ada di lemari dan lain sebagainya. Tapi, sosok-sosok tersebut tidak pernah mengganggu kami lebih dari itu. Memasuki tahun 90-an,
Waktu itu usiaku sekitar 20 tahunan. Aku mulai melihat penampakan sekilas wajah seorang anak laki-laki yang hanya terlihat rambut sampai ke bagian matanya. Sosok makhluk gaib itu seperti sedang mengawasiku. Karena aku merasa risih dan juga takut, aku lalu menceritakan kepada bapak dan ibu tentang apa yang aku alami beberapa hari belakangan ini. Bapak dan ibu yang sepertinya sudah lebih dahulu mengetahui hal itu hanya tersenyum kepadaku, lalu menceritakan siapa yang sebenarnya terus menampakkan diri dan hanya terlihat di bagian kepalanya saja. Makhluk itu dulu tinggal di rumah lama kita, dan waktu kamu bayi, dia sering menemanimu di saat ibu sedang di dapur, atau di saat ibu sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Makhluk itu memang pemalu, dan dia hanya menampakkan diri seperti orang yang sedang mengintip saja. Ujar ibu menceritakan sosok makhluk gaib tersebut. Apa tidak bisa disuruh pergi saja dari rumah ini, Bu? Tanyaku penasaran. Lawang dia datang sendiri dari rumah lama kita kok. Ya ibu ndak tahu apakah bisa disuruh pergi atau ndak, jawab ibu yang merasa biasa saja dengan sosok gaib yang waktu itu sering menampakkan diri. Insya Allah dia ndak akan mengganggu kita. Malahan dia bisa melatih dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahut bapak. Kalau kamu masih merasa takut dengan sosok-sosok gaib yang ada di rumah ini, berarti iman kamu masih tipis dan kamu perlu lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara rajin ibadah, berdoa dan bersedekah. Ibu bapak lagi. Sejak saat itulah aku mulai meyakini bahwa sejatinya kita hidup berdampingan dengan sosok astral yang tak kasat mata. Makhluk gaib memiliki dimensinya sendiri, dan terkadang letak dimensinya tersebut ada di salah satu bagian rumah kita. Selama kita berbuat baik dan tidak mengganggu mereka, insya Allah mereka pun akan bersikap sama. Malah terkadang sosok-sosok gaib yang ada di bagian rumah kita akan menunjukkan sesuatu jika ada bahaya dari makhluk-makhluk yang datang ke rumah kita. Hal itu pernah dialami bapak sewaktu beliau didatangi oleh sosok gaib yang salah sasaran untuk mengambil tumbal ke rumah kami. Ya, sosok anak laki-laki itu terlihat berdiri ketakutan dan beberapa kali terdengar seperti minta bapak dan ibu untuk pergi dari rumah kami waktu itu. Dan kisah ini sampai di sini. Kisah kiriman dari Kendal, Jawa Tengah, dan latar cerita sekitar tahun 1970. Terima kasih Bang Untung sudah menuliskan dan sudah mengizinkan untuk Fakta Sejarah membacakannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.